Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur dan kita menghaturkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema berjumpa dan bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pikiran dan imajinasi kita, tentunya kita akan sangat merindukan sosok beliau, sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara dan metode untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mempelajari, membaca dan juga mengamalkan Al-Qur'an. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Itulah salah satu cara untuk bisa bertemu dengan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan apa? Dengan membaca, menghayati, meresapi, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Maka bayangkan Rasulullah hadir di samping kita, hadir di setiap saat di samping kita. Bahkan di dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai muslim, kita tentunya ingin bertemu langsung dengan Rasulullah. Untuk bertemu langsung dan bisa bermimpi dengan, ataupun kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabiullah Muhammad SAW, itu punya rahasia tersendiri yang Allah selipkan dan Allah titipkan di setiap umatnya. Dan salah satu cara untuk bertemu Nabi, pertama kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, Nabi dan utusan yang terakhir. Sedangkan setelah Nabi ada yang namanya sahabat, setelah sahabat ada yang namanya tabi'in, setelah para tabi'in ada namanya warasatul anbiya, yaitu para ulama-ulama yang itu tetap berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi dan juga kepada ijtihad para ulama-ulama soleh yang itu mendekatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tentunya sangat merindukan, maka di dalam hati kita jangan pernah terputus untuk selalu menyampaikan dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan kita bersalawat kepada baginda, kita bisa mengikuti, meneladani akhlak beliau, kejujurannya, kecerdasannya, dan juga amanahnya kepada umat. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Oleh karena itu, sampai Allah berfirman di dalam sebuah hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, cintailah Rasulullah melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Dengan apa? Dengan menghubungkan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim di setiap saat dan setiap waktu, juga selalu bersolawat kepada baginda. Dan untuk sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW ada cara, ada yang Allah langsung berikan kepada makhluknya, kepada hambanya yang dikehendaki. Ada juga yang melalui keturunannya, dengan mencintai keturunan-keturunannya yang tetap berpegang teguh kepada ajaran beliau.
dan juga melalui para ulama-ulama yang terkenal, melalui ulama-ulama yang juga yang terkenal dengan kesalehannya, yang itu namanya tercatat di langit dan juga tercatat di bumi. Oleh karena itu, mencintai Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah baik secara nyata maupun secara imajinasi, maupun secara khayali, maupun secara fiksi, harus kita tertanam dalam hati kita. Sebagaimana ihsan, ihsan itu juga sama juga, kita berihsan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kita melihat Rasulullah, seakan-akan kita dilihat oleh Rasulullah ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan syariat yang disampaikan dan dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sesungguhnya diri ini sangat mengharapkan berjumpa dengan Rasulullah baik secara nyata maupun secara imajinasi maupun secara fiksi, untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau kita ini bukan apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa. Oleh karena itu Rasulullah dikenal nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi cahayanya Rasulullah itu di bawah cahayanya Allah. Setelah cahayanya Allah, setelah ada nurullah, ada nur Muhammad. Dari nur Muhammad ini Allah menciptakan alam semesta ini. Alam semesta raya ini berupa malaikat, berupa manusia, berupa planet, langit dan segala isinya. Oleh karena itu kita harus juga mempelajari ilmu alam, juga ilmu fisika, kimia, matematika, dan juga ilmu-ilmu metafisika, ilmu geografi, dan juga ilmu-ilmu persenjataan yang sangat canggih di dunia. Oleh karena itu sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat Islam tidak boleh kalah dalam berbagai ilmu teknologi apapun itu, baik teknologi untuk nuklir, persenjataan ataupun apapun. Sebagai umat Islam kita harus mempelajarinya. Tidak boleh kita kalah dengan umat-umat yang lain. Oleh karena itu sebagai cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama mengembalikan kejayaan Islam dimanapun di muka bumi ini. Yang Indonesia, berjuanglah dengan cara-cara Indonesia. Yang di luar negeri pun berjuanglah dengan cara-cara mereka, tanpa harus merusak negara kalian masing-masing. Tapi dimanapun kalian berada sebagai umat Islam, tetap tegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu harus tertanam di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita, demi Rasulullah, demi tegaknya syariat Islam di seluruh dunia. Semoga pencerahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi Anda semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.